Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Iya, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan untuk menaikkan segala pujian kita. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk menerima sembah, syukur, dan segala pujian. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Engkau pencipta hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau pencipta
dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan pemeliharaanmu, kasih dan perlindunganmu, kasih dan penyertaanmu yang begitu kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau terlalu baik bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami untuk masuk hadirat-Mu, layakkan kami untuk menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa. Karena Engkau yang hadir dan memberkati kami semua. Bertatalah di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi bau harum yang di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa yang percaya hari ini yang hadir di tempat ini adalah pemenang? Boleh lambaikan tangannya? Menang dari sakit penyakit, amin. Menang dari kekhawatiran, amin. Karena kita adalah umat kepunyaannya Tuhan, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala
kembali. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kami punya Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami terlalu percaya Tuhan, bahwa Engkaulah jawaban kami, jawaban setiap doa-doa kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari dengan iman katakan, Engkaulah jawaban kami. Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari hati kita. Mari dengan iman sama-sama katakan, Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doa. Saat kami menyembah-Mu Yesus, kami tahu Roh-Mu akan bekerja buat hidup kami.
bertata di atas puji-pujian kami. Pada saat kami berdoa kepadamu, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, yang memberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu siap untuk menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sehingga setiap benih firman yang keluar akan menjadi berkat dan menjadi rema bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Karena Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, ada kemenangan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita masih ada di dalam tema besar kita, kemerdekaan di dalam Kristus. Namun setiap kemerdekaan yang kita raih, setiap kemerdekaan yang kita raih, yang diterima dari Tuhan, itu harus kita pertahankan. Kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak kembali diperbudak, dikuasai oleh dosa dan maut. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu kita dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari perbudakan maut, sehingga kita menjadi orang yang merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Bukan merdeka untuk melakukan sesuatu yang jahat, tapi merdeka untuk taat kepada Tuhan. Katakan, saya merdeka untuk taat kepada Tuhan. Nah, supaya kita tetap merdeka, maka kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Kita harus terus ada di dalam perjuangan iman. Nah, untuk perjuangan ini, setiap perjuangan itu ada peperangan, saudara. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan tentang peperangan rohani. Untuk itu kita akan buka dari Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ke-10. Saudara baca yang 11 dan seterusnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang ada pada saat itu, yang ada di Efesus. Dan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, 9, Rasul Paulus berbicara kepada anak-anak, berbicara kepada orang-orang tua, berbicara kepada hamba-hamba, berbicara kepada tuan-tuan, dan mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain. Dan akhir daripada itu ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan,
di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan? Karena ternyata ada banyak orang yang tidak bertahan di dalam Tuhan. Banyak orang yang akhirnya kehilangan kemerdekaan mereka dan tidak memperjuangkan iman mereka, dan akhirnya mereka melepaskan iman mereka. Karena apa? Ada yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena harta. Ada orang yang akhirnya kehilangan Tuhan karena jabatan. Ada orang yang kehilangan Tuhan, melepaskan imannya kepada Tuhan karena pasangan hidup. Berapa banyak orang, anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena menikah, karena pernikahan. Itu sebabnya dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan kita akan sanggup bertahan dan memperjuangkan iman kita. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan mau supaya kita tetap berdiri. Jangan kita tertipu oleh musuh kita. Iblis akan selalu berusaha untuk menipu kita sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya kita sudah meninggalkan Tuhan dan kita merasa bahwa kita masih oke-oke saja, masih baik-baik saja. Oleh karena itu, supaya kita bisa tetap berkemenangan di dalam peperangan rohani, supaya kita tetap berjuang dan tetap menang di dalam perjuangan iman kita, kita perlu tahu strategi musuh kita. Dan kita perlu tahu bagaimana melawannya. Kalau kita tidak tahu strateginya, maka kita pasti akan kalah karena kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tapi kita bersyukur Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana strategi musuh kita untuk menyerang kita dan bagaimana seharusnya kita menghadapi mereka. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang kedua hal itu. Yang pertama, kita perlu tahu peperangan rohani itu apa sih? Peperangan rohani adalah pertempuran yang terus berlangsung antara baik dan yang jahat, antara umat Allah dengan iblis. Kita diperhadapkan dengan peperangan yang terus menerus setiap hari. Dan Alkitab mencatat bahwa iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita, selalu mencari kesempatan apa yang bisa dia pakai untuk menjatuhkan kita. Dan dalam Alkitab juga kita tahu bahwa Lucifer dibuang oleh Allah ke bumi ini karena dia ingin menyamai Allah. Tetapi waktu dia dibuang ke dalam dunia ini, dia tidak berhenti untuk menghancurkan dan menggagalkan seluruh rencana Allah. Dia ingin menggagalkan rencana Allah di dalam dunia ini. Dan tahukah saudara rencana Allah di dalam dunia ini apa? Allah ingin membangun kerajaannya di bumi. Dan untuk membangun kerajaan Allah di bumi inilah dia menciptakan saudara dan saya. Untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini, dia membentuk keluarga-keluarga. Nah, di dalam perjanjian lama karena keluarga-keluarga gagal, maka dalam perjanjian baru Allah mendirikan gerejanya. Dan itulah saudara dan saya. Dan oleh karena itu, iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah ini dengan pertama merusak gambar Allah, merusak kita dan gambar Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu rusak. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah.
Tetapi dia berusaha untuk merusak gambar itu. Dan kalau rencananya itu, kalau gambar dan rupa Allah itu rusak, maka keluarga-keluarga yang tergabung di dalamnya juga akan menjadi rusak. Dan itulah target iblis. Bagaimana caranya iblis berusak? Bagaimana caranya iblis menyerang kita, menghancurkan kita? Dengan tipu muslihat. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan. Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi bapak dari segala penipu adalah iblis. Jadi tipu-tipu itu pekerjaan iblis. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan gambar Allah yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Katakan, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara yakin? Yakin? Yakin, harus yakin. Tetapi sayangnya gambar itu rusak karena tipu muslihat iblis. Bagaimana kita lihat? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Ayat yang ke-28 di sana dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah dan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjadi penguasa bumi. Tetapi apa yang iblis lakukan? Di dalam pasal 3, waktu dia mencoba manusia, iblis datang kepada manusia dan mencoba untuk menipu mereka dan mengatakan begini. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri, bahasa sehari-hari, iblis menggoda manusia dengan cara begini. Wah, tentu Tuhan bilang kan, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya kan? Terus Hawa bilang, oh enggak. Tuhan bilang semua kamu boleh makan kecuali yang satu itu. Kalau kamu makan yang satu itu kamu akan mati. Perhatikan apa kata iblis. Wah, sebenarnya enggak begitu. Kamu tahu enggak? Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kalau kamu melanggar, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara perhatikan kalimat ini. Manusia diciptakan seperti apa? Serupa dan segambar dengan Allah, berarti seperti Allah. Tapi iblis bilang tidak, kamu tidak seperti Allah. Kamu tuh beda. Kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu makan buah itu. Kalau kamu melanggar perintah Tuhan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan dia balik saudara. Kita ditipu. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi iblis bilang tidak, kamu tidak seperti itu. Kamu beda. Kamu hanya akan menjadi serupa dengan Allah kalau kamu makan buah
Itu penipuan. Tanpa kita sadari, kita mulai berpikir, tanpa Adam dan Hawa sadari, mereka mulai berpikir, oh kalau begitu Allah itu tidak sebaik yang saya bayangkan, karena dia tidak mau saya seperti dia. Dan akibatnya apa? Adam dan Hawa tertipu dan mengambil buah itu dan makan buah itu. Mereka melanggar perintah Allah, mereka berdosa kepada Allah. Maka gambar dan rupa Allah yang tadinya diciptakan serupa dan segambar Allah itu rusak. Sehingga waktu Adam dan Hawa di dalam pasal yang kelima dikatakan Adam dan Hawa melahirkan keturunan yang serupa dan segambar dengan Adam. Bukan lagi serupa dan segambar dengan Allah. Karena gambar itu sudah rusak. Iblis menipu kita. Itu sebabnya dikatakan kita harus bertahan melawan tipu muslihatnya. Jangan tertipu. Iblis berusaha untuk membuat Adam dan Hawa meragukan kebaikan Allah. Dan hal yang sama akan tetap dilakukan sampai hari ini. Iblis akan terus berusaha untuk membuat kita tidak percaya kepada kebaikan Allah. Membuat kita meragukan kebaikan Allah. Membuat kita meragukan pasangan kita. Membuat kita meragukan orang tua kita. Membuat kita meragukan anak-anak kita. Dan itulah yang iblis akan lakukan untuk membuat tipu daya kita. Sehingga akan ada kecurigaan, ketidakpercayaan antara satu sama lain. Kalau di dalam anggota keluarga sudah tidak ada saling percaya, maka apa yang akan terjadi? Kehancuran rumah tangga. Suami dan istri saling meragukan, maka mereka akan saling mencurigai. Mereka akan saling, hubungan mereka jadi kurang baik. Ibu dan anak, orang ayah dan anak kurang lagi harmonis, tidak saling percaya lagi. Maka itu sudah awal dari kerenggangan rumah tangga. Dalam jemaat, kalau antara sesama pengerja, antara jemaat dan hamba Tuhan sudah ada ketidakpercayaan, maka gereja akan hancur. Saudara, ini tipu muslihat iblis. Oleh karena itu kita harus berperang, kita harus melawan ini, kita harus tetap berjuang supaya jangan sampai kepercayaan kepada kita kepada Tuhan mulai berkurang. Kita harus tetap berjuang supaya iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Amin. Kita harus tetap berjuang supaya kepercayaan kita kepada pasangan kita itu tetap kokoh. Jangan biarkan seorang pun membuat kita meragukan pasangan kita. Karena apa? Iblis ingin menghancurkan gambar Allah dalam diri kita. Iblis ingin menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Iblis ingin menghancurkan gereja Tuhan. Karena itu adalah sarana Allah. Itu adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk membangun kerajaannya. Kita harus tahu strategi itu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ditunjukkan bagaimana iblis berhasil membuat Adam dan Hawa tidak percaya kepada Tuhan. Dan lebih percaya kepada iblis. Jadi jangan biarkan segala sesuatu yang iblis pakai untuk membuat kita meragukan kebaikan Allah. Kalau di dalam Perjanjian Lama iblis memakai ular yang licik, yang licin, yang tidak bisa dipegang. Tetapi dalam masa kini iblis bisa memakai siapa saja. Oleh karena itu kita harus waspada. Iblis bisa pakai siapa saja. Iblis bisa memakai apa saja untuk menipu kita, saudara. Mari kita lihat contoh di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan cara yang sama.
Di dalam Lukas pasal 4 ayat 11 sampai 13. Tetapi saya tidak akan membacakan seluruh di sini. Saya harap nanti saudara pulang di rumah baca kisah ini baik-baik. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa suatu saat sesudah Yesus dibaptis, dia dibawa oleh iblis ke padang gurun. Dan di sana dia dicobai selama 40 hari. Dia berpuasa di sana. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar. Nah, pada saat kita lapar, itu adalah masa-masa di mana kita lemah untuk hal yang makan. Kemudian iblis datang dan mengatakan kepada Yesus, bukankah engkau anak Allah? Engkau kan bisa merubah batu menjadi roti. Iblis berusaha untuk menipu Yesus dan mengatakan bahwa dia seolah-olah bukan anak Allah. Dan mengatakan engkau kan anak Allah, engkau bisa. Tapi Yesus tidak terpancing dengan godaan iblis. Kemudian dia dibawa lagi ke atas bubungan. Kemudian dia katakan, lihat tuh semua kerajaan di bumi, itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Tapi bersyukur sekali bahwa sekali lagi Yesus tidak tertipu. Karena Yesus tahu bahwa semua yang ada di bumi ini milik dia. Tetapi iblis seolah-olah mengatakan itu milikku. Dan kalau kau sujud menyembah kepadaku akan kuberikan kepadamu. Padahal siapa pemilik bumi yang sesungguhnya? Yesus. Tapi Yesus selalu menjawab tantangan itu dengan mengatakan, ada tertulis. Tidak cukup. Dia dibawa ke bubungan bait Allah. Dan dia katakan, kalau engkau anak Allah, kamu bisa menjatuhkan diri. Bukankah malaikat-malaikat akan datang? Dan Tuhan menjawab ke dia dan mengatakan, ada tertulis. Selalu dia mengatakan, ada tertulis. Yang ada tertulis apa saudara? Itu firman Tuhan. Yesus selalu melawan cobaan, melawan tantangan, melawan ujian dengan menjawabnya menggunakan firman Tuhan. Kalau Adam dan Hawa, harusnya dia tahu, harusnya dia mengatakan, ada tertulis saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi saya tidak perlu makan buah itu supaya saya menjadi seperti Allah. Tetapi Adam tidak menggunakan itu karena dia tidak memahami firman Tuhan. Tapi Yesus selalu menggunakan waktu dia dicobai karena dia lapar. Dan dia katakan, kalau engkau anak Allah, kamu bisa merubah batu jadi roti. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Waktu dia dicobai, lihat semua kerajaan itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Yesus mengatakan, ada tertulis. Kamu hanya boleh menyembah kepada Allah. Saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari diperhadapkan dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan itu adalah perjuangan kita. Itu adalah peperangan kita. Kita harus melawan itu semua dengan menggunakan firman Tuhan. Amin. Pernah nggak saudara mengalami rasa sakit hati dan rasanya ingin balas dendam? Pernah? Rasanya ingin kalau boleh saya tonjok orang itu, kalau bisa saya menyusahkan orang itu. Tapi kalau ada keinginan seperti itu dalam hati kita, ingat firman Tuhan mengatakan, pembalasan adalah hakku. Kalau kita rasa sakit hati dan kita rasanya mau balas dendam, kita ingat, oh firman Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Maka kita akan kehilangan keinginan untuk balas dendam. Karena kita tahu itu adalah hak Tuhan. Kalau ada suatu saat di mana kita keinginan rasanya mau pukul orang karena sakit hati, kita ingat firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita ingat firman Tuhan itu, maka itu akan menolong kita, meredahkan keinginan kita untuk balas dendam dan pukul orang.
Kalau suatu saat kita kekurangan dan kita kepepet sehingga kita tergoda untuk menipu orang, menghalalkan cara untuk dapat uang, kita ingat firman Tuhan yang mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka kita akan ditenangkan dan kita katakan, Tuhan, aku tahu Engkau akan mencukupi kebutuhanku. Kalau ada suatu saat di mana kita tergoda untuk menipu orang, untuk melindungi diri supaya kita tidak dipermalukan dan kita ingin menipu atau berbohong untuk menyelamatkan diri, kita ingat firman Tuhan, jangan berdusta. Maka itu akan merem kita. Saudara, selalu menggunakan firman Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis. Pernah gak saudara tergoda untuk marah? Rasanya tangan ini sudah geregetan mau ini. Saya sering kali saudara, kadang kalau saya rasanya mau marah, rasanya sudah ini, kadang saya urut dada saya dan saya katakan, Lin, sabar, tenanglah hai jiwaku. Daud seringkali mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Dan saya sering melakukan, seringkali kalau rasanya mau marah, ada sesuatu yang membuat saya rasa ingin marah, saya urut dada saya dan saya katakan, Lin, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Amin saudara. Itu akan membuat kita berkemenangan. Saudara, gunakan firman Tuhan. Inilah yang dipakai oleh iblis. Strateginya adalah dia berusaha untuk membuat kita meragukan kebaikan Tuhan, meragukan firman Tuhan, meragukan orang lain, meragukan dan sebagainya. Dia menipu kita dengan cara seperti itu. Kita lagi kekurangan, kita berdoa, mau masak, mau beli beras, tidak ada uang. Kita mulai berdoa, kemudian iblis akan bisik-bisik, kau berdoa juga, mana datang uangnya. Kita selesai berdoa, ternyata uang belum datang. Langsung iblis bilang, kamu kan katanya percaya sama Tuhan, mana, dapat gak? Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara kita dan Allah kita adalah segala pelanggaran-pelanggaran kita. Kadang kita berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Dan kita berpikir, Tuhan tidak mendengar, padahal mungkin ada yang menjadi penghalang. Berapa waktu saya dengar Ibu Feby, maaf Ibu Feby saya pakai contoh ini. Dan dia katakan begini, kalau dia sakit, yang pertama dia tanya, sebelum dia lari ke dokter, sebelum dia ini, dia bertanya dulu, Tuhan saya salah apa? Kalau kita sakit kita bertanya, Tuhan saya salah apa? Kita introspeksi diri kita. Kalau ternyata saya sakit karena kegagalan saya, karena kesalahan saya, ya itu berarti saya yang harus berubah. Saudara, jangan pernah mengizinkan Allah menipu kita sehingga kita tertipu dan melanggar perintah Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Inilah cara iblis untuk menyerang kita. Nah, kita harus ada di dalam peperangan itu. Setiap hari kita diperhadapkan dengan itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkemenangan? Kita melihat dari perjuangan, dari apa yang Yesus katakan. Dia menggunakan firman Tuhan. Dan itu sebabnya di dalam Efesus tadi, Efesus pasal 6 dikatakan, akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11,
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Langkah yang pertama supaya kita bisa berkemenangan adalah kita sadari bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita sadari bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, yang Tuhan sudah menyediakan perlengkapan senjata Allah untuk kita. Perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Dikatakan kenakan ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, ketopong keselamatan, pedang roh, firman dan pedang roh. Itu kita pakai. Nah, saudara, kalau kita melihat dari perlengkapan itu, ada alat-alat yang dipakai untuk melindungi tubuh kita. Baju sirah keadilan itu bertujuan untuk melindungi bagian dada kita yang dikenakan baju begini. Supaya kalau ada panah api yang diserang itu, biasanya kalau panah api itu tipu muslihatnya itu adalah perasaan kita. Makanya dilindungi dengan baju sirah keadilan, dilindungi. Kemudian perisai iman. Itu perisai itu yang seperti apa itu yang Kapten Amerika itu yang kalau ada ini ada panah dari sana dia kasih gini, terus kasih gini lagi, dia dari mana serangan diarahkan ke situ sehingga tameng. Nah itu dia. Jadi kalau dipanah dari sana, nah dikatakan supaya dia dapat mematahkan panah api si iblis. Nah perisai iman, kalau kita punya iman, iblis menyerang kita, maka serangan itu akan mantul kembali. Jadi kita harus punya perisai iman, jangan pernah meragukan. Iman itu adalah tidak meragukan kekuatan Allah. Benar-benar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketopong keselamatan ini pikiran kita harus dijaga. Kita harus selalu sadar bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita ini orang-orang yang sudah disucikan dan dikuduskan. Sehingga pikiran kita tidak dikendalikan oleh iblis. Apalagi kaki kita ini perlu dilindungi. Supaya kita punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah semuanya itu adalah pelindung. Tapi yang menjadi senjata untuk menyerang adalah pedang roh. Seorang prajurit, seorang tentara, kalau dia hanya bertahan pergi berperang tapi hanya bertahan, tidak menyerang, tidak akan pernah menang. Yang ada dia akan kalah. Tetapi dia harus menyerang, dan senjata itu adalah pedang firman dan roh. Jadi kita gunakan firman Tuhan untuk menyerang iblis. Makanya Yesus menggunakan itu. Ada tertulis. Maka untuk bisa berkemenangan, terus berkemenangan di dalam peperangan rohani, hal yang mutlak harus kita lakukan adalah tahu firman Tuhan. Supaya kalau ada masalah, ada ujian, kita gunakan firman Tuhan. Seperti saya berkali-kali ceritakan ini. Waktu saya bergumul bagaimana saya harus memenuhi semua kebutuhan yang ada. Waktu saya bergumul bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan kami. Firman Tuhan datang kepada saya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu kami berdoa membutuhkan sesuatu, ada Ibu Nita di sini, ada saksinya. Saya bilang kepada guru-guru di sekolah, kita butuh dana untuk pembangunan, tapi jangan berdoa minta uang. Loh, kita butuh uang tapi jangan berdoa minta uang. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kami katakan begini, kami imani. Apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan saya katakan kepada guru-guru, kita bersyukur kepada Tuhan buat dana yang Tuhan sudah sediakan. Kan kalau kita yakin sudah disediakan kan kita berterima kasih kan?
Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih buat dana yang Tuhan sudah sediakan untuk pembangunan sekolah. Tuhan terima kasih buat orang yang Tuhan sudah siapkan untuk membantu pembangunan sekolah. Tuhan biarlah orang itu yang menghubungi kami. Itu kami doa seperti itu. Menggunakan firman Tuhan. Bukan menggunakan firman Tuhan untuk keegoisan kita. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang terjadi saudara. Firman Tuhan itu sangat berkuasa. Jadi di sini dikatakan. Gunakanlah pedang roh. Yaitu firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan. Itu cara kita untuk melawan iblis. Baca firman Tuhan, kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Itulah inti bagaimana kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tahu firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu, meyakini kebenaran firman Tuhan, praktekkan dalam kehidupan kita. Kita sedang menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dan itulah cara kita menghadapinya. Dan yang berikut cara kita untuk menghadapi musuh kita. Karena musuh kita si iblis itu tidak pernah berhenti. Tidak ada cutinya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas pasal 4 ayat 13 di sana dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan ternyata iblis kalah, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalau kita sudah menang, kalau kita sudah berkemenangan, iblis mundur sesaat mengatur strategi yang baru supaya dia menyerang kita lagi. Makanya kita harus terus berjaga-jaga. Nah karena itu di dalam peperangan kita supaya kita bisa berkemenangan dalam peperangan rohani, firman Tuhan berkata berjaga-jagalah. Karena apa? Kenapa kita harus berjaga-jaga? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan terus berjalan mencari orang yang sedang lengah, mencari orang yang tidak berjaga-jaga, dan orang yang tidak berjaga-jaga itulah yang akan menjadi mangsanya. Saya berdoa supaya kita adalah orang yang selalu berjaga-jaga. Amin. Amin. Tapi saya merenungkan begini saudara, ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saya pikir seharusnya kita tidak tertipu. Seharusnya kita waspada, harus sadar. Kenapa? Wong sinangannya mengaum-ngaum. Harusnya waktu singa mengaum kan kita dengar kan? Jadi harusnya kita enggak tertipu saudara. Wong dia mengaum kok. Biasanya kalau singa yang mau menangkap musuh itu dia mengendap-endap, menghilangkan suara. Tapi ini dia katakan singanya mengaum-ngaum. Artinya sebenarnya ada peringatan buat kita supaya kita sadar. Lah kalau kita tidak sadar berarti kita tidur bablas. Ya. Jadi mari kita waspada. Nah, bagaimana caranya kita menghadapinya? Yang pertama tadi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya baca firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, klaim firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Itu kita akan berkemenangan. Dan yang kedua, berjaga-jaga dalam doa dan permohonan. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa kita datang dan mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biarlah doa dan baca firman
itu menjadi kesukaan kita. Men, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan biarlah ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dengan pertolongan Tuhan kita pasti menang. Karena Tuhan sudah menang, Yesus sudah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Berarti kita pun akan keluar sebagai pemenang. Amin. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya mau berjuang. Saya mau terus berjaga-jaga dalam doa dan permohonanku kepada Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan kembali menyanyikan pujian Engkaulah Jawaban. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Sadarilah bahwa iblis selalu berusaha untuk menipu kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi sadarilah juga bahwa Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata Allah kepada kita. Mari kita mengenakan seluruh perlengkapan itu dan kita berjaga-jaga dalam doa-doa kita, maka kemenangan akan menjadi bagian kita. sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami terus berjaga-jaga di dalam doa-doa kami. Maka kami akan menjadi pemenang. Kami akan keluar sebagai pemenang.
karena kami bersama-sama dengan Engkau. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi kami semua, sehingga firman-Mu itu akan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, pada satu bukit jauh dari sini. Saudara yang belum dilayani? Kalau tidak ada, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus ini. Dan biarlah kita semua yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus akan menikmati lawatan Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih setiamu. Bersyukur untuk pengorbananmu yang begitu besar. Bersyukur untuk kematianmu yang sudah menyelamatkan kami, yang menggantikan kami, sehingga kami boleh dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa buat unsur-unsur perjamuan kudus yang ada. Biarlah Tuhan akan sucikan dan kuduskan, sehingga semua kami yang mengambil bagian di dalamnya akan diperbaharui di dalam iman kami, di dalam kesetiaan kami, dan kehidupan keluarga kami, kehidupan pribadi kami akan diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari saudara, angkatlah roti di tangan kanan saudara. Lihatlah dengan iman bahwa roti ini adalah simbol dari darah Tuhan, dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan bersama-sama dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Dan lihatlah ini dengan iman saudara bahwa ini adalah darah Tuhan. Simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka pukulan. Yang seharusnya saudara dan saya yang menanggungnya. Tetapi karena kasih-Nya Dia mengambil alih semuanya itu. Dan menjadikan kita orang-orang yang dimerdekakan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ia akan datang kembali. Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah mati, sudah dikuburkan, sudah bangkit dari maut, dan sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila tempat itu sudah sedia, Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah waktu Dia datang untuk menjemput saudara dan saya, Dia menemukan saudara dan saya sedang beriman kepadanya dan siap untuk menyambut kedatangannya, sehingga kita akan pergi bersama-sama dan berdiam bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Mari kita akan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Seandainya Yesus datang, apakah kita sudah siap? Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, agar hamba-Mu tetap berjaga-jaga, sehingga hamba-Mu tidak jatuh ke dalam pencobaan, sehingga hamba-Mu tetap beriman kepadamu, tetap setia kepadamu sampai Engkau datang. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan kami ambil bagian di dalamnya. Dan saat ini Tuhan kami imani bahwa kami akan semakin setia kepadamu, iman kami akan semakin bertumbuh, dan sakit penyakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu.
Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah kepadamu, baik melalui online maupun melalui tempat ini yang ada di dalam ruangan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan melawat kami dengan segala keberadaan kami. Berdoa buat pemerintah kami, biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan melawat mereka, memberi hikmat mereka untuk mengatasi semua masalah-masalah yang terjadi di bangsa kami. Berdoa buat setiap hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini, biarlah Tuhan sendiri akan memulihkan kekuatan kami, sehingga kami terus ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Dan pada saat kami kembali ke rumah kami, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk.